Hey kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sein. Kali ini kita akan membahas tentang fakta dari Kamen Rider Build New World Kamen Rider Crossy. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana kalau sebenarnya Evolve bukan benar-benar hilang? Musuh terbesar di Kamen Rider Build itu mungkin masih ada. Bukan di luar sana, tapi justru masih tersisa di dalam tubuh Banjo. Dan itu bukan satu-satunya rahasia. Film Build New World Kamen Rider Crossy ternyata menyimpan banyak detail yang sering dilewatkan penonton. Mulai dari sisa kekuatan Evolve di tubuh Banjo, musuh baru yang bahkan lebih berbahaya dari Evolve, sampai fakta aneh bahwa di dunia baru sebenarnya ada dua Banjo. Kalau kamu pikir cerita Build sudah selesai di ending seriesnya, film ini diam-diam membuktikan kalau ceritanya masih jauh lebih dalam. Di video ini kita bakal bahas 5 fakta penting dari film Crossy yang jarang disadari oleh para fans. Sekarang kita mulai dari fakta yang paling mengejutkan ya. Banyak para fans atau penonton mengira Evolve benar-benar hilang setelah pertarungan terakhir di akhir Kamen Rider Build. Saat itu, Ryu Sento dan Banjo Ryuga berhasil mengalahkannya dan menciptakan dunia baru. Sebuah dunia di mana perang besar tidak pernah terjadi. Namun kenyataannya tidak sederhana itu. Sejak awal, cerita Evolve memang menggunakan Banjo sebagai wadah energi. Tubuh Banjo sudah terpapar kekuatan Blood Tribe sejak lama. Ketika dua dunia digabung oleh Sento, sebagian energi Evolve ternyata masih tertinggal di dalam tubuh Banjo. Ya, tidak tertinggal amat sih, tapi cuma DNA-nya yang berada di tubuh Banjo itu masih ada. Dan kita tahu kalau Evolve yang tidak ada wujud itu merasuki atau dia tinggal di dalam tubuh Banjo selama ini. Energi itu tidak aktif dan seperti tertidur, sehingga Banjo sendiri bahkan tidak menyadari keberadaannya. Inilah alasan kenapa Banjo masih bisa merasakan kekuatan Blood Tribe ataupun Bloodstock walaupun Evolve dianggap sudah musnah. Detail ini sebenarnya banyak dijelaskan lewat dialog singkat di filmnya, tapi banyak penonton atau fans yang benar-benar melewatkannya. Ketika energi Blood Tribe muncul lagi di bumi dalam film Kamen Rider New World Kamen Rider Crossy Z ini, sisa kekuatan Evolve ini akhirnya bereaksi. Energi itu mulai aktif kembali dan dari sinilah sesuatu yang baru muncul ya. Ya, ini ke-trigger gara-gara Killbas memunculkan kotak Pandora lagi ya. Energi Evolve yang tersisa bercampur dengan kekuatan Banjo yang sudah stabil. Hasilnya adalah evolusi kekuatan baru, form yang kita kenal sebagai Crossy Evolve. Aura hitam dan merah dari form ini bukan sekedar desain keren, tapi simbol bahwa kekuatan Evolve masih terhubung dengan Banjo. Secara lore, ini berarti Banjo masih memiliki koneksi biologis dengan Evolve. Dan yang paling menarik, Banjo menjadi satu-satunya manusia yang bisa menggunakan kekuatan Blood Tribe tanpa kehilangan kendali. Ini bisa terjadi juga karena Evolve tidak ingin menggunakan tubuh Banjo sebagai tubuhnya sendiri ya. Hanya untuk wadah aja, tidak mengendalikan tubuhnya Banjo juga. Musuh utama dalam film ini adalah Killbas. Yang mengejutkan, Killbas ternyata adalah kakak dari Evolve. Dalam sejarah Blood Tribe, Killbas
dikenal sebagai makhluk paling destruktif dari ras tersebut, dari ras Blood lah ya. Bahkan Evert sendiri pernah mengatakan bahwa kakaknya tidak punya tujuan yang jelas selain menghancurkan segalanya. Inilah yang membuat Killbaz berbeda dari Evert. Evert masih punya ambisi dan rencana. Ia ingin menguasai kekuatan tertentu dan memperluas kekuasaannya. Killbaz tidak seperti itu. Dia hanya menikmati kehancuran. Dalam cerita film ini dijelaskan bahwa Killbaz pernah menghancurkan planet asal ras mereka, yang artinya ada sebuah planet yang berisi ras Blood ya. Artinya Killbaz bahkan tidak peduli dengan spesiesnya sendiri. Setelah itu ia berkeliling alam semesta hanya untuk menghancurkan planet lain. Bumi kemudian menjadi target berikutnya karena di planet ini ada Pandora Box. Kita ulas lagi ya. Pandora Box adalah artefak yang bisa membuka potensi energi luar biasa. Killbaz ingin menggunakan kotak ini untuk menciptakan ledakan energi besar yang mampu memusnahkan seluruh galaksi. Ancaman ini membuat konflik di film ini terasa jauh lebih besar dibandingkan konflik utama di series Build-nya sendiri. Banyak fans menganggap Crossed Evert hanya variasi baru dari forum Crossed. Padahal konsepnya sebenarnya sangat jauh berbeda. Forum ini lahir dari kombinasi dua kekuatan, yaitu energi Blood Tribe atau ras Blood itu, yaitu energi Blood Tribe milik Evert dan kekuatan manusia milik Banjo. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan yang unik antara insting destruktif alien dan kehendak manusia. Karena keseimbangan inilah Banjo bisa menggunakan energi yang sebelumnya hanya bisa dikendalikan oleh Evert. Secara lore kita bahas ya, kalau Banjo menjadi satu-satunya manusia yang berhasil menstabilkan energi Blood Tribe tanpa berubah menjadi monster atau dikendalikan oleh Evert. Transformasi ini menggunakan Muscle Galaxy Full Battle. Battle ini memiliki mekanisme yang berbeda dari full battle biasa. Battle tersebut mengekstrak energi Blood Tribe yang tersisa di tubuh Banjo lalu mengubahnya menjadi kekuatan Rider. Ketika Banjo berubah, energi yang keluar menghasilkan aura kosmik yang jauh lebih besar dibanding form Crossed lainnya, seperti magma ataupun Crossed Charge ya. Beberapa scene dan percakapan dalam film ini bahkan menyiratkan bahwa kekuatan ini mendekati level Evert sendiri. Karena itu, Crossed Evert sering dianggap sebagai form potensi tertinggi Banjo sebagai Kamen Rider. Di akhir series Kamen Rider Build, Sento menciptakan dunia baru dengan menggabungkan dua dunia menjadi satu realitas. Hampir semua orang di dua dunia tersebut menyatu dengan versi alternatif mereka. Namun ada pengecualian yang sangat menarik nih. Sento dan Banjo tidak menyatu dengan versi alternatif mereka. Artinya di dunia baru sebenarnya ada dua Banjo. Satu Banjo adalah petarung yang kita kenal, yang memiliki semua ingatan tentang Smash, Blood Tribe, dan Perang Besar. Sementara satu lagi adalah Banjo versi manusia biasa, yang hidup normal tanpa mengetahui apapun tentang semua peristiwa tersebut. Konsep ini menciptakan kontras yang cukup menarik ya. Satu Banjo hidup damai, sementara Banjo yang lain membawa semua pengalaman pertempuran. Film Kamen Rider Build New World Kamen Rider Crossed sempat menyinggung keberadaan versi lain ini walaupun tidak dijelaskan panjang. Detail kecil ini menunjukkan bahwa dunia baru Build sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Sebelum menunjukkan wujud aslinya, Killbaz menggunakan metode penyamaran yang cukup unik. Ia mengambil identitas seorang penari terkenal bernama Satoshi Kakizaki.
Ya sebelumnya dia meniru identitas Sento ya. Kan Killbase ini awalnya itu muncul dari panel putih kotak Pandora ya, dan langsung ke tubuh Sento yang mengambil semua ingatan Sento kepada dirinya. Nah, setelah si Killbase ini melihat TV dan ada seorang penari, dia itu tertarik pada penari tersebut dan mengubah fisik Sento menjadi Satoshi itu ya. Nah, dengan wajah tersebut, Killbase bisa bergerak bebas di tengah masyarakat tanpa menimbulkan kecurigaan. Strategi ini cukup berbeda dengan Evolve. Evolve biasanya menyusup melalui ilmuwan atau organisasi rahasia. Killbase justru memilih identitas publik yang sering muncul di media. Ya sempatlah pada waktu Killbase menggunakan identitas itu, banyak orang yang mendekatinya ya, tapi Killbase langsung menyerang dan orang-orang malah kabur. Kalau kalian udah lihat pasti udah tahu lah ya. Ketika Killbase mulai membuat kekacauan menggunakan wajah Kakizaki, masyarakat mengira sang selebriti tiba-tiba berubah menjadi penjahat. Hal ini menciptakan kekacauan sosial sekaligus membuat identitas asli Killbase sulit dilacak. Detail ini menunjukkan bahwa Killbase bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga cukup cerdas memanfaatkan situasi manusia. Strategi infiltrasi ini menjadi salah satu elemen cerita yang sering dilewatkan oleh para fans. 5 fakta ini menunjukkan bahwa film Kamen Rider Build New World Kamen Rider Crossy bukan sekedar cerita tambahan setelah series Build selesai. Film ini membuat banyak detail penting yang memperdalam dunia Kamen Rider Build. Hubungan Banjo dan Evolve ternyata belum benar-benar berakhir karena sisa kekuatan Evolve masih ada di dalam tubuh Banjo dan bahkan menjadi asal munculnya form Crossy Evolve. Di sisi lain, kemunculan Killbase memperluas cerita ras Blood sekaligus menghadirkan ancaman yang jauh lebih besar dari konflik utama di series Build. Ditambah lagi konsep 2 versi Banjo di dunia baru yang dibuat Sento ini, yang membuat film Kamen Rider Build New World Kamen Rider Z ini terasa seperti epilog penting yang memperkaya lore Kamen Rider Build. Ya, itu adalah kesimpulanku dari 5 fakta di film Kamen Rider Build New World Kamen Rider Crossy. Gimana nih menurut arek-arek fakta ini? Ya kalau kalian udah tahu ini nggak apa-apa ya, tapi ini yang belum tahu juga bisa mengikuti atau setidaknya kalian dapat informasi baru. Menurutku sih film ini juga setelah aku tonton 2 tahun lalu ya, itu filmnya bagus-bagus saja, tapi yang bikin aku kaget itu ya Evolve masih ada cuy. Itu yang bikin aku kaget. Setelah kotak Pandora itu diaktifkan lagi oleh Killbase dan Banjo ya. Ya kalau kalian belum tahu kenapa kotak Pandora itu bisa muncul kembali, itu sudah dijelaskan di film ini ya. Tapi kalau kalian gak mau lihat filmnya, ini spoiler dikit aja ya. Ya karena tubuh Banjo itu masih ada DNA Evolve-nya, serta ada DNA Evolve yang merasuki Banjo tapi tidak mengendalikan tubuh Banjo tersebut seperti yang ada di series Kamen Rider Build ya. Itu aja sih. Ya kalau kalian punya pendapat lain tentang 5 fakta atau kalian punya fakta lain, mungkin aku bahas ya. Kalau kalian komen dan faktanya itu menarik ya, mungkin aku bahas ya. Ya kalau kalian punya, tulis di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.